Kata bininya, wa karba, wa musibah, wa halaka, celaka, suami saya mau meninggal dunia nih, binasa, suami saya mau meninggal dunia. Saudara hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, udah lapar belum ya? Udah mulai lapar belum? Hanya udah 3 hari udah makan. Padahal dari tadi bunyi bu 3 hari udah makan. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau saya bikin maulid di rumah gimana nih? Ya bagus. Saya mau bikin maulid di jalanan, nggak apa-apa. Di masjid, ya luar biasa. Kalau nggak ada nabi, nggak ada masjid. Jangan lagi nabi, jangan lagi jangan lagi masjid, musola, Quran. Nabi Adam aja apa dikatakan? Allah belum titipkan ruh, Allah sudah jadikan aku sebagai nabi, kata Rasulullah SAW. Adamu baina at-turabi wa ruh, atau ar-ruhu wa turab, antara ruh sama tanah lagi diproses. Kuntu nabiyyan, aku sudah jadi nabi. Kalau nggak ada nabi, nggak ada masjid, nggak ada musola. Makanya ibu bapak, kita nggak boleh lupain jasanya Rasulullah SAW. Senang dengan nabi harus. Ente nggak baca maulid nggak dosa, tapi kalau ente benci nabi, neraka tempatnya. Ente muslim, iya, anda nggak mau baca maulid, nggak apa-apa, nggak dosa. Orang yang baca maulid itu karena cinta sama nabi, ya. Anda nggak mau baca maulid, nggak apa-apa. Anda nggak mau hadir maulid, nggak apa-apa, nggak dosa. Asal ini jangan sampai benci nabi. Kalau ente benci nabi, tempatnya di neraka. Terus ngapain orang pada baca maulid? Mereka senang dengan lahirnya Nabi. Tadi kita dengar tuh Abu Lahab, Allah kecam dalam Quran bukan satu ayat, satu surat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu Abu Lahab jahatnya bukan main. Pas meninggal Abu Lahab, kata Imam Ibn Katsir, Al-Abbas pamannya Nabi, saudaranya Abu Lahab, ada Abdullah bapaknya Nabi, ada juga Abbas, tidur mimpi ketemu sama saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab, bagaimana keadaan kamu dalam kubur? Kata Abu Lahab, aku tuh fi syiddatil azab, saya nggak berhenti disiksa pagi sore, tiap waktu disiksa dengan azab yang pedih. Tapi kalau sudah ketemu hari Senin, di stop siksaan saya. Gara-gara apa? Gara-gara saya pernah senang satu kali dalam hidup saya, waktu lahirnya Muhammad. Karena senang dengan lahirnya Muhammad satu kali, saya bebasin budak saya yang bernama Tuwaibatul Aslamiyah. Karena itu saya dikasih keringanan oleh Allah di dalam kubur saya. Ini orang Abu Lahab nggak pernah nyembah Allah, senang satu kali lahirnya Nabi, setiap hari Senin di stop siksaannya Allah. Kita ibu bapak usahain pagi senang sama Nabi, siang senang sama Nabi, sore cinta sama Nabi, malam cinta sama Nabi. Malam ini kita maulid, besok maulid, besok lagi maulid, nggak ada maulid kita sholawat. Berhenti salawat, tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan tubuh kita ini dijaga daripada siksa neraka. Dan itu kita harus yakin, Nabi itu sumber berkah. Nabi itu sumber berkah. Saya hadir maulid, apa BP yang saya dapat? Paling cuma risol. Bagus ini dapat risol. Ada orang yang dapat dihon. Katanya cuma yang Anda gak dapat apa-apa, bagus sudah bayar parkir dari 2000. Alhamdulillah, gak dapat apa-apa dari segi materi, gak apa-apa.
yang penting dapat berkahnya Rasulullah. Emang berkah penting nih? Penting. Saking pentingnya berkah, kalau kita pergi haji umroh ibu bapak, Allah ajarin kita nih cara berkah. Pengen tahu apa? Tuh yang jelas tuh di Ka'bah. Itu kalau sholat kamu kemana? Ke Ka'bah. Kata Allah, takhudhu min maqami Ibrahim musalla. Allah masih suruh kita sholat di belakang tapak kaki Nabi Ibrahim. Kenapa? Sholat di situ bisa depan Ka'bah. Ngapain suruh dekat sholat di dekat kakinya bekas kakinya Nabi Ibrahim? Karena di situ penuh berkah. Ya kita tahu nih kenapa kok harus dicari berkah. Mau berkah penting, penting. Allah sebut Nabi Allah Isa dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Di mana saja saya berada, saya ini bawa berkah. Siapa? Nabi Isa. Di mana saja saya berada, saya bawa berkah. Ada orang buta, datang ke Nabi Isa, di bawah air bisa melihat. Macam-macam deh. Itu Nabi Isa. Bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Isa itu dijelasin dalam Al-Quran maulidnya. Kalau orang sekarang mau pertanyakan ngapain baca maulid, ente tanya Allah, kenapa Allah cerita tentang riwayat maulidnya Nabi Isa? Tanya dong sama Allah. Ente kan bid'ahin, ente haramin, ente hina orang maulid. Ente tanya sama Allah, kenapa Allah ceritain tuh sejarah Nabi Allah Isa lahirnya. Allah ceritain tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Harun yang ketakutan ngadepin Fir'aun, cerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Banyak benar ceritanya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ku ceritakan sejarah para nabi, kata Allah dalam Al-Quran. Ada yang diceritain, ada yang nggak diceritain. Tujuannya apa? Linuthabbitu bihi fu'adak. Yang pertama, supaya hati kamu mantap dengar sejarah Nabi itu, dengar sejarah Nabi ini. Allah ajarin kita supaya iman kita mantap. Terus ente nggak mau dengar sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah aja ngejelasin dalam Quran supaya hati kita, iman kita tambah kuat, begitu juga dengan maulid kita dengar sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ibu bapak maaf kalau kita bikin maulid, boleh kita undang penceramah siapa aja boleh. Syaratnya satu, bahas kupas tentang Rasulullah. Nanti mau bercanda boleh, mau bawa politik boleh, mau bawa apa namanya ada caleg sekaligus, silahkan urusan ente. Yang penting jangan sampai nggak dikupas, biar ada sedikit aja tentang Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu intisari maulid, betul? Gimana kita bisa cinta sama Nabi kalau kita nggak dengar tentang sejarahnya Nabi? Tadi kita ananda kita pulang bawa Rasulullah. Jangan bubar dari maulid, tapi kita pulang bawa Rasulullah. Bagaimana kita mau bawa Rasulullah? Kita nggak dengar sejarahnya Rasulullah. Manusia yang jadi sumber berkah. Rumah dibacain maulid, insya Allah berkah. Anda pengen hadirin nabinya, wah itu luar biasa. Kalau Nabi ada, jangan kata orang lurah RT undang Nabi, orang miskin undang Nabi, Nabi datang. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Orang kaya ngundang, orang miskin ngundang. Yang Nabi hadirin yang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi sama orang miskin. Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ini doa nggak ada orang mau baca. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, mati saya orang miskin, kumpul orang miskin. Nggak ada dicari dari masyrik ke maghrib, nggak ada. Tapi itu dibaca sama Rasulullah. Kenapa? Itu orang miskin, ibu bapak masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya.
Nabi cinta yang orang miskin, Masya Allah. Kalau Nabi diundang, Nabi datang. Kalau Nabi udah nggak ada, apa kata Abdullah bin Umar? Mana rumah yang dulu pernah didatangin sama Rasulullah? Ada rumahnya Utbah bin Malik. Utbah ini matanya buta, udah tua. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini dharirul basar, saya punya mata buta wahai Rasulullah, saya nggak bisa lagi jalan, pergi ke masjid, tubuh saya sudah tua renta, udah uzur. Saya pengen engkau datang ke rumah saya, tolong antum aja deh yang sholat di rumah saya. Nabi datangin, Pak Adi, Nabi datangin, sudah masuk. Assalamualaikum wahai Utbah, selamat datang ya Rasulullah. Di mana tempat yang kamu pengen saya sholat? Di sudut mana yang kamu pengen saya sujud kepada Allah? Di sini ya Rasulullah. Baik, Nabi sholat. Kenapa kok kamu minta sholat Nabi di tempat itu? Nabi punya tempat, Masjid Nabawi, yang orang sholat di situ pahalanya 10.000 lebih istimewa daripada tempat lain. Kenapa minta Nabi sholat di situ? Narjul barokah min Rasulillah. Kita harap berkahnya Rasulullah. Setelah Utsman meninggal dunia, Abdullah bin Umar sudah datang sholat di situ. Setelah Utsman meninggal dunia, anak yang sholat di situ. Setelah cucunya Utsman tumbuh dewasa, dia tanya bapaknya, Bapak kenapa sih sholat di situ? Habis dari masjid pulang sholat di situ. Kata bapaknya dulu, abah aneh sholat di situ juga. Kenapa abah? Kenapa kakek dulu sholat situ? Karena Nabi sholat di situ. Kita ambil berkah dari tempat yang pernah dipijak oleh baginda Nabi besar Muhammad. Itu dulu Nabi ada. Kalau Nabi nggak ada, udah kita bikin salawatan di rumah kita. Betul. Supaya apa? Supaya turun berkah. Tidak ada keberkahan yang melimpah, tidak ada keberkahan yang lebih dahsyat melebihi keberkahan yang Allah titipkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di hari kiamat semua orang minta syafaatnya, minta berkahnya, minta berkah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oh, kalau Nabi masih hidup, wah, dia perlu cium tangannya. Coba saudara, kita berhayal sedikit boleh, mumpung lagi lapar. Kalau berhayal lagi lapar tuh hayalannya enak. Kalau berhayal udah kenyang tidur. Kita berhayal malam ini rumah Bapak Ahmadiyah bikin maulid mengundang Nabi besar Muhammad SAW sebagai penceramah. Kira-kira Cipulir ditutup nggak tuh? Kebayoran ditutup nggak tuh? Orang dari Jawa datang, dari Papua datang. Ini Papua. Ya, ini mana? Rumahnya di mana? Papua. Dari Condet datang. Dari Amerika datang. Kenapa? Nabi mau hadir ceramah di rumah Bapak Ahmadi. Siapa tuh Bapak Ahmadi? Udah kalau saya kenal dan nggak apa-apa. Tapi di situ, ya Allah, mulia banget itu Bapak Ahmadi. Nabi mau ke situ, presiden undang aja, nggak didatengin. Nabi ke situ, Nabi datang ke sini. Jangan pikirin manusia ya, pusing kepala kita. Manusia udah kayak lawan. Satpam mental atas pohon, di Huru Hara, Begana, Ciliwung sementara. Udah gak ada yang bisa ngatur, saking manusia puluhan juta manusia akan datang. Tiba-tiba Nabi datang ke sini. Gimana saudara perasaannya? Kira-kira kita cium tangannya nggak? Coba deh kita hayalin. Sampai kita bentuk di mata kita kalau Nabi datang nih. Kira-kira kita peluk nggak tubuhnya? Kita peluk tubuhnya harum. Ya kata Anas bin Malik, keringatnya Nabi al-siyabu min tibina wa al-tiyabu min al-miski wa natadawa bi sibyanana. Yang kata Anas, Ummu Sulaim, ibunya Anas, keringatnya Nabi lebih harum daripada minyak misk. Keringatnya Nabi
kita pakai buat ngegosok anak-anak kita yang sakit jadi sembuh. Keringatnya Nabi yang harumnya semerbak. Kalau Nabi idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi, yang kalau Nabi habis lewat di jalanan orang cium, tahu ini Nabi habis lewat di jalan ini. 3 hari 3 malam harum. Kalau Nabi duduk di tempat itu 1 bulan, tempat itu harum. Nabi datang ke sini, kita peluk, kita cium, masya Allah. Kita nggak kasih pulang, saudara. Betul? Ya, nabinya udah nggak ada. Kita cari berkahnya. Datang Maulid bulan lahirnya Nabi kita rayain. Walaupun seandainya nggak harus meriah, nggak harus mewah, baca riwayat Maulid Nabi. Ingat, kita merayakan ulang tahun bukan anak kita, bukan haul bapak kita, bukan guru kita, tapi merayakan hari lahir yang karena orang itu kita sujud kepada Allah. Kita bisa aja ibu bapak dijadikan umatnya Nabi Musa, bisa, tapi Allah sayang sama kita, kita dipilih jadi ummatul marhumah. Ummatul marhumah. Umat saya ini umat yang disayang sama Allah. Kita disayang sama Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dahulu orang meninggal umur 300 tahun diketawain, masih orang udah nangis, udah mati. 250 tahun umur meninggal, sekampung pada sedih, ya Allah masih bayi udah meninggal, belum punya amal apa-apa. Kita umur kita 50 udah anggot-anggotan, 60 tahun goyang, duduk setengah jam encok, 1 jam duduk bangun pinggang mau patah. 70, 60, 70 tahun, betul? Karena Nabi umur kita yang cuma segitu bisa mengalahkan ibadah umat-umat yang zaman dahulu yang umurnya 1000 tahun, 500 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Yang karena Nabi ini, kalau kita sholat jamaah fadilahnya luar biasa. Sholat subuh, habis itu kita ngaji sampai terbit matahari. Sholat sunnah isyraq, dapat pahala pergi haji umroh sempurna, sempurna, sempurna. Berkat bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti daripada Maulid, makna farah bin Nabi. Asa alaina yaitu ya marhaban, selamat datang. Syahrul rahmatu alaina, kamu selamat datang bulan yang berkat rahmat Allah itu yang diutus kepada kita merata. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan buat kita aja Nabi itu rahmat, untuk alam semesta. Orang dulu kalau punya anak perempuan jina, zaman jahiliyah nih, air dalam Quran Allah sebut min syarima busyra bihi. Kalau dengar bininya lahir anak perempuan, lalu bapak-bapak, kenapa? Ini anak akan bawa malapetaka, bawa air ini dan itu. Bapaknya berusaha bunuh itu anak. Pas tahun Nabi bakal lahir, Allah takdir sealam dunia, setiap ibu melahirkan, nggak ada yang lahir anak perempuan, lahirnya semua laki-laki. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu dikatakan syairnya tuh? Ini nih kalau makan nih, lupa semua ilmu-ilmu. Ya, karamatan lil Mustafa, apa itu di Maulid Barzani ya? Allah muliain Nabi Muhammad SAW. Tahun di mana Nabi lahir, nggak ada ibu lahir anak perempuan, semua laki-laki. Melalui Islam Allah utus bagi Nabi Muhammad, perempuan menjadi terhormat. Dulu perempuan dihina, satu perempuan laki-lakinya 7. Setelah Allah utus Rasul, perempuan memiliki kehormatan. Bahkan ibu kita seorang perempuan bisa jadi surga yang ada di rumah kita, berkat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, itu aja inti ceramah kita. Yang pertama, mudah-mudahan kita dapat berkahnya Rasul. Yang kedua, yang paling penting, bawa Rasul ke rumah kita dengan akhlak kita.
dengan rajinnya kita ibadah Allah. Nabi orang susah tapi sholat sampai membengkak. Nabi dapat rezeki, nggak sombong, nggak bakhil, ngasih orang 100 ekor onta, 100 ekor domba, nggak ada nyimpen harta. Nabi teladan buat kita semua. Bagi perempuan, bagaimana akhlaknya Rasul, jadikan tauladan buat kita. Nabi tutupi auratnya, Nabi berlemah lembut kepada tetangga, bahkan kepada non-muslim. Bawa akhlak Nabi, berbuat baik kepada semua masyarakat. Orang mau jahat sama kita, silahkan. Yang penting kita baik sama orang, betul? Ya. Dan mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu bapak yang hadir semuanya mudah-mudahan mendapatkan berkahnya Rasulullah. Kita doakan guru-guru kita yang mudah-mudahan semuanya panjang umur, ilmu yang mengajarkan kepada kita manfaat. Sahibul Ghaib Bapak Ahmadi, keluarga besarnya mudah-mudahan dikasih berkahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua mudah-mudahan Allah muliakan mata kita bisa bermimpi melihat Rasulullah. Allah muliakan tubuh kita bisa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Allah muliakan orang-orang yang mencintai Nabi dan sesungguhnya di akhir hayatnya lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrim a'yunana bi ru'yati wajhihi fi dunya qabla al-akhirah ya ghadatan wa manaman daiman mustamiran. Allahumma hassin akhlaqana bi akhlaqir rasul wa aqwalana bi aqwalir rasul wa auladana bi akhlaqir rasul wa dhurriyyatana wa ahibbana wa tudarrina bi akhlaqir rasul hatta tajma'una bih di dunia wal akhirah insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa mahdina min indik wa bil alina min fadlik wa al-misani fas'afik wa afiyatik birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazaa dan muhsanal jazaa. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Habibana al-Mahfuz Habib Alwi bin Abdullah al-Hausi. Doakan juga mudah-mudahan seluruh keluarga besar beliau, keluarga besar pesantren beliau, Allah Subhanahu wa taala jaga sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, dihasilkan segala cita-citanya. Demikian seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, acara haul dan juga maulid bagi Rasulullah di kediaman Bapak Ahmadi. Seluruh Sahibul Ghaib mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya dan juga permohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan, termasuk kekurangan pelayanan dan penyediaan makanan. Dimohonkan diucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.